Kita akan membahas menguak rahasia makhluk terbesar yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di alam semesta ini. Apa itu? Arsyur Rahman, arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang arsy, maka arsy banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat-sifatnya. Sebut saja beberapa ayat dalam Al-Quran, contohnya surah Ghafir ayat 7, Allah katakan alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan juga malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, dan mereka beriman dengan Allah dan memintakan ampun akan dosa orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kata-kata al-arsy. Kemudian juga ayat yang lain dalam surah Al-Haqqah ayat 17, Allah katakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Dan malaikat yang memikul arsy Rabbmu pada hari itu jumlahnya 8. Ada yang mengatakan 8 malaikat yang memikul arsy, ada yang mengatakan 8 saf dari kalangan malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada tahu jumlah berapa tentara Allah dari kalangan malaikat kecuali Allah saja yang tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda ketika bicara tentang keistimewaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Jadi suatu ketika Nabi SAW, kemudian Nabi SAW terus menerus seperti itu duduk di masjid sampai akhirnya datanglah sahabat Nabi SAW kemudian bertanya soal kenapa Nabi SAW duduk seperti itu dari subuh sampai waktu duha. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang bahwa dia senantiasa membaca 4 kalimat ini. Salah satunya adalah waridha nafsihi wa zinata arsyih, dan beratnya arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa kalimat arsy itu disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Adapun di antara sifat-sifatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat-sifat arsy itu yang pertama bahwa arsy Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan Al-Majid, Dzul Arsy Al-Majid. Majid itu artinya luas lagi besar, mutawassi al-azim, jadi makhluk yang sangat luas sekali dan besar sekali. Makanya dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Dzul Arsyil Azim, pemilik arsy yang sangat agung, yang sangat besar. Ya, wajar karena arsy Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan di alam semesta ini.
Anda bisa bayangkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum. Dia mengatakan bainas sama'id dunya wallati taliha 500 amin. Jarak antara langit satu ke langit berikutnya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in was sama'i 500 amin. Dan jarak antara langit ke langit berikutnya juga 500 tahun perjalanan. Wa bainas sama'is sabi'ati wal kursi 500 amin. Bahkan jarak antara langit ke-7 ke kursi Allah itu juga 500 tahun perjalanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, Abdullah bin Ibnu Mas'ud mengatakan wa baina kursi wal ma 500 amin. Dan jarak dari kursi ke air yang ada di atas langit itu juga 500 tahun perjalanan. Wal arsyu fawqal ma. Dan arsy itu di atas air. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Allah tidak mungkin tersembunyi sedikit pun dari amal-amal kalian. Coba perhatikan di sini. Jarak bumi ke langit itu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu perjalanan 500 tahun. Tentu kalimat perjalanan 500 tahun ini sesuai dengan waqi', sesuai dengan apa yang kita rasakan hari ini. Coba Anda lihat bintang yang ada di langit itu. Apabila tidak sedang hujan ataupun awan tidak sedang hitam, tentu kita bisa lihat bintang itu. Sementara menurut ulama falak, satu bintang itu besarnya bisa ratusan kali bumi. Satu bintang itu besarnya bisa ratusan kali bumi. Sementara kita hanya melihat bintang itu kecil seperti kelereng. Artinya bahwa ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jarak antara bumi ke langit itu 500 tahun perjalanan, masuk di akal. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ini, memang perkataan ini adalah mauquf. Artinya ini perkataan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Akan tetapi ini kan perkara gaib. Mengukur jarak dari bumi ke langit pertama, dari langit pertama ke langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, dari langit ketujuh sampai ke kursi, dari kursi sampai ke air, dari air sampai ke arsy. Ini kan perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an tidak dikenal seperti Abdullah bin Abbas suka meriwayatkan dari Israiliyat. Abdullah ibn Mas'ud itu tidak. Dia tidak dikenal suka mengambil dari riwayat Israiliyat, sehingga pertama ini perkara gaib, yang kedua Abdullah bin Mas'ud tidak terkenal mengambil dari kisah Israiliyat, maka Syekh Utsaimin menghukumi bahwa perkataan Ibnu Mas'ud itu ala hukmir raf'i, artinya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana jaraknya. Langit pertama ke kedua 500 tahun perjalanan, kedua ke ketiga 500 tahun perjalanan, ketiga ke empat 500 tahun perjalanan, begitu juga sampai ke 7. Berarti arsy Allah Subhanahu wa taala itu tinggi sekali, karena di atas air. Bumi 7 lapis langit, kursi, air, arsy. Dan tidak ada makhluk setelah Allah yang paling tinggi kecuali arsy Allah Subhanahu wa taala. Adapun besarnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia pernah berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku katakan, "Ya Rasulullah,
ayyuma anzala alaika a'zam, surat apa yang turun kepadamu yang paling mulia dalam Al-Quran ini? Maka Nabi SAW mengatakan ayatul kursi, ayat kursi. Kemudian